Produser sekaligus aktor muda Umay Shahab kembali menghadirkan karya terbaru lewat film Hanya Namamu Dalam Doaku. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Umay mengungkapkan alasan menggandeng Reka Wijaya untuk terlibat dalam penceritaan film ini. Menurut Umay, kehadiran Reka Wijaya sangat penting karena dibutuhkan pengalaman dan kedewasaan untuk menjelaskan narasi cerita yang diangkat. Bahkan saat perilisan trailer, sang sutradara Reka Wijaya dianggap mampu menyampaikan pengalaman personal yang lebih relevan dengan kisah yang dibawa film tersebut. Produser di sini ya kan, pengen tahu bagaimana mengulik bersama, ngobrol barengan sama Prilly, sama Brian dan Bu Yani, sampai kursi sutradara dipercayakan ke Pak Reka dan menurut Umay sebagai produser, Pak Reka dan juga teman-teman yang ada di sinilah yang tepat berada di dalam Hanya Namamu Dalam Doaku. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Ya kalau ngejawab pertanyaan mungkin yang terakhir dulu yang gue jawab sih, kenapa Pak Reka? Ya karena cerita dan film ini butuh pengalaman untuk menjelaskan dan menarasikan ceritanya gitu. Kata lainnya. Ini gue dimarahin ya makan Nirina nih. Kata simpelnya Pak Reka lebih tua. Seumuran sama aktornya. Ya, tapi mungkin nanti Pak Reka yang bisa menceritakan atau dari iya, maafin ya. Tapi nanti Pak Reka mungkin yang bisa menjelaskan lebih lanjut seperti apa, karena waktu lagi kita rilis trailer pun juga Pak Reka kan sedikit menjelaskan tentang pengalaman personal apa yang pernah dia rasakan dan apa relatability-nya terhadap cerita Hanya Namamu Dalam Doaku gitu, yang karena saya tahu ceritanya, karena saya tahu cerita ini, saya ngerasa ya Pak Reka yang paling tepat untuk menyampaikan dan meretell story dari Hanya Namamu Dalam Doaku. Selain itu, Umay bersama Cinemaku Pictures melakukan riset mendalam bersama para dokter serta Yayasan ALS Indonesia. Proses asistensi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pasien, dokter saraf, hingga dokter paliatif, agar film ini bisa menghadirkan gambaran yang valid dan autentik kepada penonton. Kalau dalam prosesnya, sebenarnya yang seperti tadi Brian bilang cukup panjang, idenya ditemukan di awal Desember atau akhir November, saya lupa. Lalu setelah itu kami riset cukup panjang bersama para dokter, kita bertemu dan melakukan asistensi bersama Yayasan ALS Indonesia. Kenapa kami melakukan itu? Karena sebenarnya itu yang sudah kami lakukan di Cinemaku sejak awal kami membuat film, yaitu film Kukira Kau Rumah. Kita pun juga melakukan riset yang cukup panjang juga dengan yayasan terkait lah gitu. Jadi kita tidak ingin ada salah sedikit pun. Alhamdulillahnya film ini 100% diasistensi oleh yayasan, 100% diasistensi oleh pasien, oleh dokter saraf, dokter paliatif. Jadi insya Allah 100% valid apa yang kami tampilkan gitu. Tak hanya itu, untuk melengkapi pemahaman publik mengenai penyakit ALS yang menjadi latar cerita, Cinemaku Pictures juga merilis dokumenter pendek dan panjang di kanal YouTube mereka. Dokumenter ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ALS dan cara penanganannya, hingga bagaimana meningkatkan kualitas hidup para pasiennya. Umay berharap lewat film Hanya Namamu Dalam Doaku, penonton tidak hanya mendapatkan pengalaman emosional, tapi juga edukasi yang akurat mengenai ALS. Dan juga untuk mungkin menjawab orang-orang yang kayak, ini kok penjelasan ALS-nya kurang komprehensif, kurang full, kurang lengkap. Ya mungkin bisa disaksikan juga di YouTube Cinemaku Pictures. Kita juga membuat dokumenter pendek dan dokumenter panjang tentang penyakit amyotrophic lateral sclerosis. Jadi mungkin di situ kalian bisa punya gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana ALS, apa itu ALS, dan bagaimana cara menanganinya dan memperpanjang kualitas hidup para pasiennya. Jadi kira-kira sedikit banyaknya tentang proses produksi, proses riset, proses penulisan, kira-kira gitu.